apa yang biasa ditanya di soal UKI kalau yang ini? Jadi ini biasanya yang ditanyakan di soal UKI itu adalah kapan atau apa parameternya ketika suatu sediaan mengandung pirogen. Ya, jadi ada dua jenis metode uji. Yang pertama yang konvensional, kita menggunakan uji kelinci. Ya, kalau Mohon uji, halo ya. mohon maaf jika saya memotong. Hmm. Yang tadi yang untuk uji pirogen ya, yang panas lembab dan panas kering. Apakah cuma digunakan duanya itu saja atau bisa dengan yang lain, Kak? Bukan, indikator yang tadi itu adalah indikator bakteri indikator untuk sterilisasi, Kak. Oh Jadi iya, maksudnya cuma dua itu saja atau yang lain juga bisa? Enggak, jadi biasanya kalau ditanya di soal UKI, jawabannya biasa cuma satu itu aja. Jadi kalau dia tanya, apa yang digunakan sebagai indikator untuk sterilisasi panas basah? Ya jawabannya Bacillus thermophilus. Sedangkan kalau misalnya dia panas kering, ya Bacillus subtilis. Seperti itu sih, Kak. Iya. Oh, Baik, makasih Kak. Mohon maaf ya, Kak. Ya, nggak apa-apa, sama-sama, Kak. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi uji pirogen. Jadi yang biasa ditanya di soal UKI adalah parameter ketika sediaannya mengandung pirogen. Ya, kalau mengandung pirogen gimana? Jadi kalau misalnya uji yang menggunakan kelinci yang konvensional, itu kan kita pakai 3 kelinci tuh. Ya, jadi dia itu kalau mengandung pirogen adalah jika satu dari 3 kelinci mengalami kenaikan suhu lebih dari 0,6 derajat Celcius. Atau kenaikan suhu total dari 3 kelinci itu di atas 1,4 derajat Celcius. Gitu. Jadi ada 2. Ini ya jawabannya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang lebih ini lagi lebih modern lagi, kita menggunakan LAL, reagen LAL namanya, atau Limulus amebosit lysate, di mana dikatakan bahwa yang sudah mengandung pirogen itu biasanya si reagen ini akan membentuk gel dan endapan atau terjadi perubahan kekeruhan. Jadi biasanya yang ditanya di soal UKI, apa yang menjadi parameter jika suatu sediaan mengandung pirogen dan direaksikan dengan reagen LAL? Gitu. Ya jawabannya tadi, apakah dia akan membentuk gel dan endapan ataupun adanya perubahan kekeruhan. Ya, lagi-lagi ini teori, jadi nanti dihafalkan aja, gitu ya Kak ya. Nanya. Ya, silakan Kak. Kalau semisalkan 1 dari 3 kelinci, ada 2 kelinci atau 1 kelinci yang suhunya di atas 1,4 derajat Celcius, tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Kak? Gimana? Sorry, boleh diulang nggak? Ya, itu kan pada 1 dari 3 kelinci. Kalau misalkan dari 3 kelinci ada salah satunya suhunya di atas 1,4, tindakan kita apa lagi, Kak? Atau kita harus melakukan uji lagi, Kak? Oh, ya enggak, gini. Jadi kan gini, kesimpulannya apa kalau misalnya tadi ada yang kenaikan suhu total di atas 1,4 ataupun ada 1 dari 3 kelinci yang kenaikan suhunya di atas 0,6. Nggak lulus uji pirogen, nggak lulus uji pirogen. Betul, kesimpulannya adalah dia itu mengandung pirogen, jadi nggak lulus uji pirogen. Apa yang kita lakukan kalau nggak lulus uji pirogen? Ya, kita lakukan depirogenasi. Ya, iya dong, karena kita harus menghilangkan pirogennya. Karena pirogen kan nggak boleh ada di sediaan steril. Ya, Kak. Kebayang ya? Jadi yang ya, tadi Kak. kalau ditanya apa yang kita lakukan yaitu kita melakukan depirogenasi seperti itu. Atau kita bisa menyimpulkan bahwa tidak lulus uji pirogen gitu, ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, saya mau bertanya. Silakan. Kak, tadi kan kalau misalkan yang uji pirogen itu ternyata 1 dari 3 kelinci itu mengalami demam. Kenaikan suhunya itu lebih dari 1,4 derajat Celcius. Nah, yang ingin saya tanyakan Kak, kan tadi Kakak bilang kalau misalkan terjadi hal seperti itu berarti kita melakukan uji depirogenasi. Oh, bukan nah, uji. Kalau misalkan bukan
namanya kita Ya. melakukan depirogenasi. Dilakukan ya. Ya, depirogenasi. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau misalkan di soal UKAI itu ada misalnya ada opsinya itu yang satu dilakukan depirogenasi dan yang kedua itu tidak lulus uji, berarti yang dipilih yang mana? Kalau misalkan ada kasus seperti itu yang muncul Kak soalnya. Tidak lulus Lebih uji. tepat. Tidak Lulus lulus uji. ketiganya baru dikatakan lulus uji pirogen. Jadi kalau jawabannya ya ditulisnya tidak lulus uji, udah pasti tidak lulus uji, betul. Karena gini, sebenarnya kan pengujian pirogen ini ya itu tuh hanya untuk ya mengetahui ada atau tidak, jadi lebih ke kualitatif, gitu ya. Jadi kalau misalnya kesimpulan awalnya itu ya udah pasti kita bisa menyimpulkan bahwa oh ada kenaikan suhu misalnya di atas 0,6 derajat di satu kelinci atau totalnya itu di atas 1,4. Ya kita bisa langsung menyimpulkan tidak lulus uji pirogen. Atau bahasanya sediaan yang kita uji mengandung pirogen. Udah itu dulu. Masalah nanti kita melakukan depirogenasi ataupun apapun itu, ya ampun, ini udah bisa masuk tapi kan ya, saya hilang lagi nih. Udah ada slide-nya Kak. Oh ya, udah. Saya udah balik, udah bisa share slide lagi. Nah, udah muncul lagi ya. Nah gitu. Jadi walaupun nanti maksudnya nanti bisa mau kita lakukan depirogenasi lagi atau kita sekalian langsung destroy satu batch itu karena mengandung pirogen, itu nanti yang menentukan tuh ada bagiannya, ada bagian quality yang ngurusin itu. Tapi yang udah pasti itu adalah ya dia mengandung pirogen gitu. Jadi makanya yang kita lakukan belum tentu selalu harus depirogenasi ulang. Bisa jadi nanti kita hilangin itu benar-benar kayak kita destroy itu satu batch. Bisa jadi kalau misalnya dia hasil ujinya ternyata mengandung pirogen gitu. Ya. Jadi kalau misalnya jawabannya tadi ada dua pilihan itu ya yang saya akan jawab adalah ya si sediaan ini mengandung pirogen atau tidak lulus uji pirogen. Udah gitu aja. Masalah nanti dia mau melakukan depirogenasi ataupun dia mau produksi ulang ya itu terserah nanti bagian quality-nya lah yang menentukan gitu ya. Kira-kira gimana? Karena pasti banyak pertimbangannya. Gitu ya Kak ya, yang nanya kira-kira? Ya Kak, makasih. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan lagi bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan tonisitas. Ya, perhitungan tonisitas ini, tujuannya buat apa? Kita tahu bahwa yang namanya sediaan steril itu selain wajib steril, ya, kemudian bebas pirogen, tapi dia ada juga satu lagi diusahakan yang namanya isotonis. Makanya ada yang namanya perhitungan tonisitas. Perhitungan tonisitas itu ada 3 metode. Metode yang pertama adalah delta TF, freezing point depression. Yang kedua adalah ekivalensi NaCl atau sodium klorat ekivalen. Dan yang ketiga adalah LISO. Tapi yang biasanya kita gunakan untuk perhitungan itu biasanya yang dua ini, yang keluar di soal UKAI. Entah itu delta TF atau ekivalensi NaCl. Jadi nanti kita akan dalemin yang dua itu dulu, gitu ya. Yang LISO nanti saya jelaskan kenapa sih jarang keluar di UKAI dan jarang digunakan, gitu ya. Nah, kita masuk ke yang pertama. Ya. Yang pertama, kenapa kita menggunakan kenapa kita menggunakan ini ya penurunan titik beku, bukan. Lebih ke penurunan titik beku. Kalau penurunan titik beku, ya ingatnya itu adalah kalau kita PTB, ya itu dia itu rumusnya itu adalah C. Jadi rumusnya adalah B sama dengan 0,52 dikurangi C1 kali PTB1 ditambah C2 dikali PTB2 dan seterusnya tergantung berapa
campurannya. Dibagi bawahnya itu adalah PTB pengisotonis. Ya. Nah, karena ini tulisannya adalah C, ya, karena ini tulisannya adalah C atau konsentrasi, maka satuannya adalah persen. Ya. Jadi ini satuannya adalah persen. Gitu. Jadi nanti di soal kita harus ubah satuannya menjadi persen. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya satu lagi, nanti teman-teman pasti bisa bedain deh. Kapan kita pakai persen, kapan kita pakai gram. Jadi nanti kalau yang metode kedua atau ekivalensi NaCl, kita akan menggunakan satuan gram. Diingat aja itu. Karena itu yang menentukan kapan kita ubah ke persen, kapan kita ubah ke gram. Ya. Nah, sekarang kita langsung pakai contoh soal aja. Biar kebayang ya. Yang untuk nomor 1 ini. Oke. Nah, yang nomor 1 ini kita seandainya misalnya kita mau menggunakan PTB NaCl. Ya, misalnya kita mau mengisotoniskan menggunakan NaCl. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya sebenarnya. Ya, kita tinggal langsung masukkan ke rumusnya. Yang pertama, phenylnephrine hidrokloridum. Kita hitung satu-satu ya. Phenylnephrine hidrokloridum. Phenylnephrine hidrokloridum itu 10 mg. Kita harus ubah menjadi satuannya persen. Gimana caranya dari 10 mg jadi persen? Dia sediaannya 10 mg dalam berapa mili? 100 mili. Kok 100? Dalam berapa? Salah. Dalam 1 mili. Nah, sekarang untuk mengubah jadi persen. Persen itu satuannya apa ya? Gram per 100 mili. Gram per 100 mili. Artinya kita harus ubah dia menjadi gram per 100 mili. Ya. Jadi, ini kita ubah jadi gram. 10 miligram jadi berapa? 0,01 gram. Masih per 1 mili. Supaya per 100 mili artinya dikali 100 per 100 gitu kan. Dikali 100 per 100 kan. Jadinya jadi 1 gram per 100 mili. Jadi ini 1%. Ya. Nah, sekarang yang di natrium edetas. Dia 1 mg dalam 1 mili, kita hitung juga persennya berapa. Jadi 0,001 gram. Kak, itu yang ini boleh dibantu mute mungkin. Halo, ya. Ya, ini kalau misalnya diubah jadi 0,1 gram per 100 mili atau 0,1%. Sebentar, saya mati dulu deh. Nah, akhirnya tenang ya. Oke. Nah, sekarang setelah udah tahu persennya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Ya, kita tinggal masukin ke dalam rumus. Rumusnya tadi gimana? B sama dengan 0,52 dikurangi berapa? Persen satunya berapa? 1% dikali 0,18 ditambah 0,1 dikali 0,13 gitu kan? Dibagi PTB pengisotonis. Bisa kita mau pakai NaCl. 0,576. 576. Ya, ini bisa bantu hitung dapatnya berapa? Ya, 0,52 dikurangi berapa nih? 0,567. 0,013. Artinya 0,193 ya.
93. 0,193 dibagi 0,5. Dikurangi dulu ya. Ini dikurangi dulu. Ini diginiin dulu. Baru dibagi. Hasilnya 0,5677. Hasilnya 0,567. 5677 gitu ya? 77 Gitu gram ya? per 100 ml. Betul. Kenapa gram per 100 ml? Karena ini satuannya Gram. persen. Yes. 0,5677 gram per 100 ml. Liter. Nah, sekarang sediaan kita berapa mili? 1 mili. Sediaan kita 1 mili. Jadi kita akan kalikan dengan 1 mili biar tahu berapa yang ditambahkan dikali dengan 1 mili. Jadinya berapa ini? 0,00567 gram gitu kan? Kalau kita konversi jadinya 5,6 677 miligram atau Iya. 6 gram atau 6 Mili. gram. 6 miligram. Iya, atau 6 miligram gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk kalau misalnya pakai NaCl, Kak, gimana? boleh nggak diulang lagi tadi yang 10 mili jadi 1% itu? Agak nggak ngerti. Nah, oke, saya ulangi ya. Kalau yang ini, kenapa? Kan kita phenylephrine hidrokloridrumnya 10 mg. Di dalam rumus kita harus pakai satuannya persen. Jadi si 10 mg ini kita harus ubah ke dalam persen. Gimana cara kita ubah menjadi persen? 10 mg ini kan di dalam 1 mili. Ini kan ada 1 mili. Jadi makanya kita ketemu 10 mg per 1 mili. Nah sekarang pertanyaan saya, persen itu satuannya apa? Gram per 100 mili. Jadi kita harus ubah dulu jadi gram per 100 mili. Nah, si 10 mg ini kalau misalnya kita ubah jadi gram, 10 mg setara dengan berapa gram? 10 mg diubah jadi gram berapa, Kak? 0,01. 0,01. Bener ya? Jadi ini sama ya, masih sampai di sini masih ngikutin ya. Iya. Nah, tapi ini masih gram per 1 mili. Sedangkan kalau persen itu gram per 100 mili. Gimana caranya biar jadi per 100 mili? Dikali dengan 100 per 100. Kalau dikali per 100 per 100 jadinya 1 gram per 100 mili. Bener nggak? Iya. 1 gram per 100 mili itu setara dengan 1 persen. Dan kalau di natrium edetas ya sama halnya. Kita konversi supaya dari miligram berubah menjadi persen. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Siap, sama-sama Kak. Oke. Jadi udah ngerti ya kalau yang NaCl. Nah sekarang kalau saya nanya, saya nggak mau pakai NaCl, saya maunya pakai dextrosa. Nah kalau pakai dextrosa apa yang kita ubah? Cara hitungnya gimana? Nilai PTB-nya. Betul. Karena tadi kan saya sudah sebut ya, ini PTB yang di bawah ini adalah PTB pengisotonis. Jadi kalau tadi kita mau pakai NaCl, kita pakai PTB NaCl. Kalau kita mau pakai dextrosa ya kita pakai PTB dextrosa. Jadi yang kita ubah yang mana? Yang 0,576-nya. Kalau kita mau ganti jadi dextrosa, kita ganti jadi 0,1. Betul. Gitu ya. Nah, ini ada nih. Jadi slide-nya kan saya bagi tuh, nanti teman-teman kan bisa baca sendiri tuh gimana caranya hitungnya. Sama persis ya ini ya nanti ketemunya hasilnya. Ini NaCl. Nah, kalau yang dextrosa dia gantinya di mana? Yang ini kan cuma ganti yang 0,1-nya doang ya. Yang lain perhitungannya sama persis. Jadi baik nanti teman-teman ditanyain mau pakai NaCl, mau pakai dextrosa, dua-duanya sudah mengerti. Oke? Kita lanjut kalau begitu. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu namanya kesetaraan NaCl. Nah, untuk metode yang kedua ini, kesetaraan NaCl, kalau tadi
PTB itu kita pakai konsentrasi, jadi persen satuannya. Nah, kalau kesetaraan NaCl ini rumus umumnya itu adalah W dikali E. Ya. Dari namanya aja ada W itu kepanjangannya adalah weight. E-nya itu adalah equivalence atau ekivalensi. Karena namanya W atau weight, jadi dia satuannya dalam satuan gram. Ya. Jadi kalau ingat ya tadi, kalau PTB kita satuannya persen, kalau kesetaraan NaCl kita satuannya gram. Supaya teman-teman nggak kebalik. Oke? Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal, biar kebayang. Contoh soal, kalau dikatakan kita mau bikin ampicillin 0,1, isoniazid 0,05, dan kita mau bikin injeksi sebanyak 5 mili. Sekarang pertanyaan saya, kalau ampicillin 0,1 itu satuannya apa? Gram. Gram, betul ya. Karena dia satunya udah gram, jadi kita nggak perlu ubah lagi ya. Kita nggak perlu ubah lagi, kita bisa langsung hitung. Oke? Nah, kalau misalnya kita hitung, oke, sekarang pertanyaan saya, kalau kita mau bikin sedian yang isotonis, kita kan pakai NaCl. NaCl yang kita gunakan yang isotonis dengan tubuh kita, NaCl berapa persen? 0,9%. 0,9% ya. Jadi 0,9% ini kan 0,9 gram dalam 100 mili, bener nggak? 0,9 gram per 100 mili. Dan kita mau bikin sediaan 5 mili. Jadi untuk sediaan 5 mili, NaCl yang isotonis dengan tubuh kita adalah NaCl 0,9%, di mana kalau sediaannya itu adalah 5 mili, kita tinggal kalikan 0,9 gram per 100 mili dikali 5 mili. Dapatlah 0,045 gram NaCl. Jadi simpelnya, kalau kita mau untuk membuat sediaan sebanyak 5 mili supaya isotonis, dia harus mengandung 0,045 gram NaCl. Saya ulangi lagi ya. Untuk kita membuat sediaan 5 mili yang isotonis, kita memerlukan NaCl sebanyak 0,045 gram supaya isotonis. Oke? Nah, setelah itu baru kita hitung tadi kesetaraan NaCl. Karena tadi ya, kembali lagi, kita butuh NaCl 0,045 gram supaya larutan 5 mili ini isotonis. Nah, kita harus lihat, ampicillin dan isoniazid ini setara dengan NaCl berapa banyak. Tadi rumusnya W kali E ya. Jadi karena ini udah gram, tinggal dikali. 0,1 dikali 0,16, ya kan? W dikali E ketemu 0,016. Isoniazid juga sama, 0,05 dikali 0,25, ketemulah 0,0125. Jadi saya bisa bilang bahwa ampicillin 0,1 gram itu setara dengan 0,016 gram NaCl. Begitu juga dengan isoniazid. Isoniazid sebanyak 0,05 gram itu setara dengan 0,0125 gram NaCl. Jadi ampicillin dan isoniazid itu setara dengan, ya tinggal ditambah, setara dengan 0,0285 gram NaCl. Ya, jadi berapa NaCl yang perlu ditambahkan? Tadi ya kita rekap ulang ya. Untuk sediaan 5 mili diperlukan NaCl sebanyak 0,045 gram supaya isotonis. Tapi ternyata ampicillin dan isoniazid itu sudah setara dengan 0,0285 gram NaCl. Sehingga berapa yang perlu ditambahkan NaCl-nya? Ya tinggal dikurangi. 0,045 dikurangi 0,0285 sama dengan 0,0165 gram NaCl yang perlu ditambahkan.
tambahkan. Oke? Kak, Sampai di sini ya. ya, maaf saya bertanya soalnya tadi pas di bagian itu suaranya kakak terputus di saya. Ini yang NaCl 0,9% itu sama dengan 0,9 per 100. Itu per 100-nya itu dibagi 100 supaya ini ya, supaya jadi gram ya kan, itu kan 0,9%. Atau Bukan Kak. 0,9% itu, kalau 0,9% itu ini cuman gara-gara kurang satuan sih sebenarnya, makanya kakak mungkin bingung. Jadi 0,9% itu, tadi persen itu setara dengan apa? 0,9 gram per 100 mili. 0,9 gram per 100 mili. 100 mili. Jadi dibagi 100 mili karena memang si satuan persen itu adalah gram per 100 mili, Kak. Oh, iya. Oke, Nah, Kak. kemudian ya, nggak apa-apa, Kak. Nah, kemudian karena kan kita bukan mau 100 mili. Jadi ceritanya kalau kita mau bikin sedianya 100 mili, NaCl yang terkandung di dalam 100 mili itu harus 0,9 gram supaya isotonis. Tapi kan kita nggak mau bikin 100 mili nih. Kita mau bikinnya 5 mili. Makanya 0,9 gram per 100 mili itu kita kalikan lagi dengan 5 mili. Supaya ketemu nih. Dalam larutan 5 mili harus mengandung NaCl sebanyak 0,045 gram supaya isotonis begitu. Kalau 0,9% dapat dari mana? Karena NaCl yang isotonis dengan tubuh kita adalah NaCl dengan konsentrasi 0,9%. Seperti itu. Jelas ya, Kak ya? Ya, jelas, Kak. Makasih. Sip, sama-sama, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk ekivalensi NaCl? Ada yang masih bingung? Bingung? Jelas? Pusing? Jelas, Kak. Oke, clear ya? Oke, kalau gitu. Jadi, kembali lagi, untuk kesetaraan NaCl kita pakai gram. PTB kita pakai persen. Jangan salah ya, karena kembali lagi ke rumusnya. Oke. Nah, ini lanjutan soal tadi. Misalnya ditanyain, kita nggak mau pakai NaCl kayak tadi. Kita maunya pakai dextrosa. Tadi NaCl terakhir kan kita udah ketemu ya. Ini kan udah ditemui nih tadi. Kita udah ketemu bahwa NaCl, butuhnya 0,016 gram NaCl supaya isotonis. Tapi ternyata nggak mau pakai NaCl, maunya pakai dextrosa. Kalau di dalam soal dia mau nanyain pakai dextrosa, pasti dia akan kasih tahu kesetaraan NaCl-nya. Ya, 1 gram dextrosa setara dengan 0,18 gram NaCl, ini pasti diketahui dulu di soal. Ya, nah, jadi tinggal kita ganti aja tadi kayak menggunakan kesetaraan. Kalau 1 gram dextrosa itu setara dengan 0,18 gram NaCl, maka 0,0165 gram NaCl itu setara dengan berapa gram dextrosa? Tinggal dikali silang ya. Jadi 0,0165 dibagi 0,18 dikali 1. Jadi dapatlah nilainya 0,0917 gram dextrosa. Yang harus ditambahkan untuk menggantikan tadi NaCl kan tadi kita udah hitung. Butuhnya 0,0165 gram. Gitu ya. Kira-kira kalau diganti jadi dextrosa jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Sip. Kita bisa lanjutkan ya. Jadi mau pakai dextrosa bisa gitu dihitung. Nah, terakhir yang L-iso. Nah, kenapa yang si L-iso ini jarang digunakan? Karena L-iso ini pertama, dia itu nilainya itu digunakan untuk memprediksi kembali lagi. Memprediksi PTB, kan ini delta TF, dan memprediksi ekivalensi. Jadi tetap nanti terakhir-terakhirnya kita akan menggunakan dua metode di atas. Apakah dengan menggunakan PTB ataupun ekivalensi. Tapi kita cari tahu dulu PTB dan ekivalensi menggunakan L-iso. Dan, nah ini, L-iso itu gini angkanya. L-iso itu biasanya dia nilainya dibagi berdasarkan jenis ionnya.
apakah si molekulnya itu merupakan non-elektrolit, zatnya itu apakah elektrolit lemah, atau dia elektrolit divalen, dan sebagainya. Dan satu lagi, tidak semua zat itu punya nilai L-iso. Ya ini kan contohnya example tuh ada beberapa tuh. Tapi ada beberapa itu yang nggak ada nilai L-iso-nya. Nah, makanya ini tuh jarang dipakai. Walaupun ada pun ya udah kayak tadi, nilai L-iso itu kembali lagi hanya untuk menghitung berapa PTB dan berapa ekivalensinya. Tetap nanti akan menghitung dengan menggunakan metode ekivalensi atau PTB. Gitu ya. Jadi ini sekilas aja supaya teman-teman tahu. Dan dari senior-seniornya boleh ditanyain deh. Setahu saya kalau di soal UKAI-nya sendiri itu belum pernah yang ditanyain kalau pakai L-iso. Biasanya yang ditanyain pasti kalau nggak menggunakan PTB atau ekivalensi gitu. Ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke perhitungan tentang indeks kapabilitas proses. Ya. Jadi ini ada dua ya yang bisa dihitung kalau indeks kapabilitas proses. Yang pertama yang bisa dihitung namanya adalah potensial proses atau potensi proses. Potensi proses ini biasanya digambarkan dengan nilai CP. Sedangkan satu lagi adalah kinerja proses atau proses performance. Di mana proses performance ini digambarkan dengan nilai CPK. Gitu ya. Nah, nilainya ini itu kalau cara cari nilai CP itu USL dikurang LSL dibagi 6 theta. Untuk rumus CPK itu adalah minimum dari USL dikurangi mu per 3 theta atau mu dikurangi LSL per 3 theta, yang mana yang lebih kecil. Ya, ini saya panjangin dulu maksudnya apa ya. Kalau dia tulis USL itu namanya upper specification, saya tulis specs aja ya, limit. Kalau LSL adalah lower specification limit. Nah, kalau theta itu adalah rata standar deviasi. Sedangkan mu itu adalah rata-rata kadar, Kita tulis dulu, agak susah ini. Ya, ini theta itu adalah rata kadar, rata standar deviasi, mu itu adalah rata kadar. Gitu ya. Nah, dihafalin. Lagi-lagi, ini adalah hafalan rumus. Sebenarnya indeks kapabilitas proses ini adalah materi yang baru saya tambahkan ke dalam si materi ini. Awalnya saya belum masukin ke dalam materi ini, tapi ternyata beberapa kali itu lumayan sering muncul di soal UKAI, makanya saya tambahkan ke dalam ini. Jadi mau nggak mau, saya merekomendasikan, menyarankan teman-teman menghafal rumus ini. Ya, sudah dicatat? Kita biar supaya ke gambar, kita langsung pakai contoh soal aja. Ya, kita langsung pakai contoh soal ya. Iya, Kak. Nah, ini contoh soalnya. Ya, seorang pengawas mutu di industri farmasi melakukan pengawasan mutu produk tablet Captopril yang telah diproduksi pada tahun 2016 dengan menghitung indeks kapabilitas menghitung inspeksi kapabilitas proses. Ya, di sini diketahui rata-rata kadar 99,75%, rata-rata standar deviasi 3,5, dan ditetapkan spesifikasinya adalah 90 sampai 110%. Berapa hasil CPK-nya? Nah, kalau misalnya dilihat tadi dari penjelasannya, dilihat dari penjelasannya, kita tahu bahwa rata-rata kadar ini apa? Nilai apa? Nilai mu ya. Rata-rata standar deviasi, ya nilai theta. Kalau ini 90 sampai 110%, tulisannya adalah spesifikasi. Berarti dia adalah LSL dan USL. Ya, USL-nya yang mana? Namanya aja upper specification limit, berarti yang lebih besar. Jadi 110. Yang 90 itu adalah LSL atau lower specification limit. Ya. Jadi ini tinggal dimasukin nilainya. USL 110, ya kan? Mu-nya itu
99,75. Tetanya itu 3,5. Begitu juga dengan yang ini, tinggal dimasukin nilainya. Ya. Setelah dihitung set, dapatlah nilai yang kiri setelah dihitung jadi 0,976, yang kanan kita hitung jadi 0,928. Dan karena rumusnya adalah minimum, maka kita ambil nilai yang lebih kecil, yaitu 0,928. Jadi CPK-nya nilainya adalah 0,928. 8. Nah, kalau yang ditanya, saya mau tahu berapa ini potensi dari prosesnya. Berarti CP, ya kan? CP itu rumusnya tadi apa? USL dikurangi LSL dibagi 6 theta. 6 kali Theta. theta. Ya, 6 kali theta. Set. Saya kasih garis dulu. Nah, jadi CP sama dengan USL-nya 110 dikurangi 90. Ya, dibagi satu di samping aja ya, biar nggak susah. 6 dikali tetanya berapa? 3,5. CP-nya sama dengan 110 kurang 90 kan 20. Dibagi 6 kali 3, ini 20. 21. 3,5 apa berapa weh? 21. 6 kali 3,5. 21. Jadi CP-nya 0,995. 5. Gitu ya, kalau cari nilai CP ya. Yang penting hafal aja rumusnya, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk menghitung nilai CPK dan CP? Sudah jelas ya? Jelas, Kak. Oke, sip, mantap kalau begitu. Nah, jadi rasanya untuk materi hari ini udah thank you kan. Nah, jadi mungkin sedikit ya dari saya. Kalau ditanya sebenarnya perhitungan industri itu materinya apa aja sih, Kak? Sebenarnya materinya itu banyak ya. Jadi di luar dari yang saya jelaskan itu sebenarnya yang pernah keluar itu ada lebih dari itu sih sebenarnya. Bukan keluar di UKI ya, keluar di TO ya. Nah, cuman karena saya tahu nih, ketika teman-teman mempelajari untuk mempersiapkan UKI, tidak hanya industri, kecuali kalau industri ya. Kecuali kalau hanya industri saja, saya akan masukkan semua materinya ke dalam materi yang tadi. Ya, cuman ini tuh kenapa yang saya masukkan hanya tadi yang 5 poin, yang 5 topik tadi itu. Karena yang 5 topik itu benar-benar saya sudah seleksi. Kenapa saya seleksi? Karena itulah yang biasanya paling sering keluar di soal UKAI. Jadi seandainya teman-teman bilang, Kak ampun deh, gue disuruh hafal rumus banyak pol, saya nggak kuat. Ya, jadi untuk industri, saya titip yang tadi kita belajar bareng-bareng. Itu minimal dihafalin rumusnya. Karena itu yang udah pastilah kalau teman-teman nanti mau TO, mau UKI benerannya, bisa ditanya ke senior-senior sebelumnya, pasti itu yang paling sering keluar. Ya, tapi tenang aja, selain sesi hari ini, kan kita ada juga sesi pembahasan ya. Nanti di sesi pembahasan, setelah kelas ini, saya akan kirimkan soal-soal dengan model perhitungan dan rumus yang berbeda lagi. Ya, tujuannya supaya apa? Untuk kita bahas nanti di sesi pembahasan. Ya, nah, kenapa itu saya masukkan di pembahasan? Karena menurut saya itu nanti teman-teman ibaratnya sekilas tahu aja gitu kalau ada soal bentukan seperti itu. Karena kalau misalnya saya masukkan semuanya ke dalam soal pembahasan kita hari ini, yakin deh rumus-rumus perhitungan industri akan memenuhi seluruh memori yang dibutuhkan untuk UKI. Padahal teman-teman masih harus hafal klinis gitu ya. Klinis itu kan banyak ya, guideline ini, guideline itu gitu ya, tata laksana terapi, belum nanti ada rumus farmakokinetika, ada rumus dari rumus untuk perhitungan farmasetika, belum lagi rumus manajemen, kan banyak banget gitu.
Jadi saya titip untuk industri minimal yang tadi kita bahas itu rumusnya dihafalin dulu. Yang tadi kita bahas. Sisanya tenang aja, kita tetap akan bahas nanti di pembahasan. Jadi kayak misalnya, Kak, saya pernah lihat tuh, pernah masuk di TO, ada soal untuk menghitung tegangan permukaan. Tenang, kita nanti ada nanti soalnya di pembahasan. Nanti perhitungan rotasi optik ada juga gitu. Jadi nanti soal-soal yang kayak teman-teman belum pernah yang belum pernah dengar ya bisa jadi nanti ada di soal pembahasan. Atau mangga nanti kalau misalnya teman-teman kira-kira ada soal yang saya mau bahas ini nanti disiapin aja. Nanti boleh nanti kita bahas di sesi pembahasan gitu ya. Jadi saya titip yang minimal yang kita diskusikan hari ini yaitulah karena itu paling sering keluar di soal UKAI dan kayak most likely saya bisa cukup yakin bahwa pasti ada lah soal itu di dalam perhitungan industri, udah pasti ada. Jadi teman-teman mulai dari sana dulu ya, sebelum nanti teman-teman daripada menu-menuhin gitu ya, terlalu banyak rumus untuk perhitungan industri, mulai dari yang jelas sampai yang nggak jelas sampai yang nggak jelas banget kan banyak tuh sebenarnya rumusnya gitu ya. Minimal yang tadi tuh dihafal dulu karena itu yang paling sering muncul gitu ya. Nah mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan dulu untuk sesi kita hari ini. Mungkin ada yang masih nggak jelas dari yang saya saya jelaskan tadi. Ada mungkin yang mau ditanyakan dulu? Ini masih ada kan orangnya? Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang nggak jelas nggak ya Kak ya? Yang dari yang saya jelaskan. Jelas, Kak. Ya. Oke, ya udah. Nggak apa-apa. Nanti tenang aja, nggak cuman hari ini aja. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada tiba-tiba ketemu atau ketemu kasus yang kok ini aku nggak ngerti ya, silakan nanti soalnya bisa di-share di grup ya. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Ya, jadi jangan takut. Kalau untuk siap UKAI ini kita akan bantu kawal teman-teman sampai nanti hari H pun gitu ya. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, boleh kita akan bantu. Oke, ya. Nah, mau ditanya di grup boleh atau mau disimpan nanti untuk kalau waktu kita pembahasan ya. Itu boleh. Ya, tips dan trik dari saya untuk perhitungan cuma satu. Yang penting banyak latihan soal. Karena kalau udah sering latihan soal, pasti nanti ketika ketemu soal, teman-teman udah bisa langsung, ini pakai rumus ini pakai rumus itu. Pasti akan lebih cepat. Gitu. Kalau jarang latihan soal, dijamin deh pasti akan susah nantinya. Gitu ya. Jadi saya titip banyak-banyak latihan soal, tetap semangat gitu ya. Dan kayaknya kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, ini tadi rata-rata menggunakan waktu Indonesia Tengah ya, ini udah jam 10 lewat. Ya, tidak jauh ya, berarti dari jam 7 sampai jam 10 ya, pas lah 3 jam ya. Nggak berlebihan, saya set materinya supaya padat dan tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak kurang. Jadi intinya apa yang sering keluar di soal UKAI, harapannya sih semua sudah kita bahas hari ini, nanti sisanya tambah-tambahan rumus-rumus lain kita bahas nanti di sesi pembahasan. Nanti saya akan kirimkan soal-soalnya ke grup untuk teman-teman nanti bisa baca-baca dan latihan. Itu ya. Mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya ya. Masih bisa fokus. Nggak tahu masih fokus apa enggak ya sampai semalam ini. Semoga yang saya diskusikan, yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Jadi selamat malam dan selamat beristirahat ya teman-teman semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Kak. Selamat malam. Terima kasih, Kakak. Iya, terima kasih.